Halo guys, gue Matuman di The Menspo. Kali ini gue akan bahas mengenai basic accounting. Mungkin sebagian besar dari kalian yang menonton video gue kali ini adalah mahasiswa baru dari prodi akuntansi ataupun dari fakultas ekonomi dan bisnis seperti manajemen ataupun ilmu ekonomi. Even sebenarnya dari teman-teman gue dulu yang kuliah di jurusan agribisnis, fakultas pertanian, kemudian di fakultas teknik seperti teknik industri, itu mereka juga ada materi basic accounting. Jadi menurut gua materi ini adalah materi yang mungkin cukup general di kalangan kalian para mahasiswa. Secara general, accounting merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan juga menginterpretasikan suatu transaksi bisnis yang memiliki nilai ekonomis untuk selanjutnya diberikan kepada user atau pengguna laporan keuangan. Nah, untuk output dari accounting ini itu berupa apa sih Bang? Nah, untuk outputnya ini ya berupa laporan keuangan atau financial statement yang akan diberikan kepada user tadi atau pengguna laporan keuangan. Nah, selanjutnya mungkin muncul nih pertanyaan dari kalian, sebenarnya laporan keuangan itu kegunaannya buat apa aja sih gitu ya? Dari laporan keuangan ini, maka akan tercermin bagaimana kondisi perusahaan. Dari situ kita akan mengetahui bagaimana baik buruk kondisi perusahaan, apakah dia perusahaan yang termasuk liquid atau tidak, kemudian bagaimana returnnya dalam 1 tahun terakhir atau mungkin dalam periode tertentu, semuanya itu akan bisa terlihat dalam laporan keuangan. Untuk detailnya, kalian bisa pelajari mengenai analisis laporan keuangan atau Financial Statement Analysis. Jika kita mengacu pada IFRS atau International Financial Reporting Standard, maka untuk laporan keuangan sendiri ini bisa dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement. Kemudian yang kedua ada statement of change in equity atau laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang ketiga itu ada laporan posisi keuangan atau financial statement position. Kemudian yang keempat itu ada laporan arus kas atau statement of cash flow. Dan kemudian ada tambahan yang kelima yaitu adalah catatan atas laporan keuangan atau notes on financial statement. Setelah kita membahas sesuatu yang general seperti pengertian, kemudian apa saja sih bentuk laporan keuangan, maka kali ini kita akan bahas hal yang lebih detail, seperti bagaimana sih proses flow dari awal hingga akhir dalam menyusun suatu laporan keuangan. Hal pertama yang harus kalian tahu adalah persamaan dasar akuntansi. Untuk persamaan dasar akuntansi ini sendiri nggak seribet persamaan seperti yang ada di matematika guys. Kalian hanya perlu 3 item, yaitu yang pertama ada aset, kemudian yang kedua ada liabilitas, dan yang ketiga ada ekuitas. Jadi untuk persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Untuk aset sendiri itu sebenarnya apa sih? Jadi untuk aset sendiri itu merupakan cerminan bagaimana kondisi atau jumlah harta yang kita miliki. Biasa disebut sebagai aktiva juga sih untuk posisi aset ini. Kemudian untuk posisi yang kedua dan ketiga itu adalah liabilitas dan juga ekuitas. Untuk liabilitas ini sebenarnya apa sih? Jadi liabilitas ini merupakan cerminan sumber dana yang berasal dari hutang. Itu adalah liabilitas. Dan kemudian yang ketiga itu adalah modal. Nah, untuk modal atau ekuitas ini merupakan sumber pendanaan yang bisa berasal dari dana pribadi ataupun yang berasal dari dana bersama, baik itu berupa aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar. Selanjutnya ketika kalian udah paham mengenai bagaimana persamaan dasar akuntansi, maka selanjutnya kalian harus mengetahui bagaimana siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini dimulai dari adanya transaksi bisnis yang memiliki nilai ekonomis, kemudian kita lakukan identifikasi, kemudian kita klasifikasikan, dan selanjutnya kita interpretasikan dalam bentuk jurnal. Jadi sebelum kita menjurnal, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana saldo normal dari akun-akun yang akan kita identifikasi dan kita klasifikasikan. Nah, untuk saldo normal ini hanya dibagi menjadi 3, yaitu sesuai klasifikasi aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk aset itu memiliki saldo normal di debit. Jadi ketika ada penambahan aset, maka dia akan bertambah di debit. Dan ketika ada pengurangan aset, maka dia akan berkurang di kredit. Hal ini berkebalikan pada liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitas dan ekuitas, dia memiliki saldo normal di kredit. Jadi ketika dia terdapat penambahan liabilitas dan ekuitas, maka dia akan bertambah di kredit. Sedangkan ketika dia ada pengurangan liabilitas dan ekuitas, maka dia akan berkurang di debit. Setelah kalian dapat melakukan penjurnalan dengan baik dan benar, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan posting di buku besar atau general ledger.
Ketika kalian melakukan posting di buku besar atau general ledger ini, maka kalian harus mengumpulkan akun-akun yang sama ke dalam satu kolom, kemudian kalian jumlahkan. Untuk selanjutnya, kalian taruh di neraca saldo jumlah dari masing-masing akun ini. Setelah kalian mendapatkan neraca saldo, maka ketika di akhir periode itu biasanya terdapat penyesuaian atau adjustment. Maka kalian tinggal melakukan penyesuaian bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya. Setelah kalian melakukan adjustment, maka kalian bisa menggunakan worksheet atau kertas kerja untuk mempermudah kalian dalam menyusun laporan keuangan. Jika kalian sudah mahir, tentunya kalian tidak memerlukan worksheet ini lagi. Tapi menurut gua pribadi, worksheet ini sangat membantu sekali buat kalian yang masih pemula atau kalian yang masih baru memulai belajar akuntansi. Saran gue ketika kalian sekarang masih belajar akuntansi di basic accounting, kalian menggunakan worksheet atau kertas kerja ini akan sangat membantu dalam proses belajar kalian. Nah, untuk konten dari kertas kerja atau worksheet ini sendiri terbagi menjadi beberapa kolom. Yang pertama ada neraca saldo awal yang belum kalian sesuaikan. Kemudian kolom yang kedua itu ada kolom penyesuaian atau adjustment. Apa saja yang kalian temukan biasanya di akhir periode atau adjustment lain yang berhubungan dengan perusahaan. Kemudian kolom yang ketiga yaitu kolom neraca saldo yang telah kalian sesuaikan. Kemudian kolom yang keempat itu ada kolom laba rugi. Nah, untuk kolom yang kelima ini ada kolom neraca. Menurut gua dari kolom 1 sampai 3 yaitu neraca saldo, kemudian adjustment dan juga neraca saldo setelah penyesuaian, kalian masih familiar karena sudah gua bahas di sebelumnya. Namun untuk kolom laba rugi dan juga kolom neraca ini mungkin akan menjadi hal yang baru. Untuk kolom laba rugi, kalian bisa mengisi dengan akun-akun nominal, seperti pendapatan dan juga beban, jika itu ada di perusahaan jasa. Kemudian untuk kolom neraca, itu kalian isi dengan akun-akun yang berada di aset, liabilitas, dan ekuitas. Simpelnya, untuk kolom laba rugi, itu harus kalian isi dengan akun-akun yang bersifat nominal atau akun-akun sementara. Sedangkan untuk kolom yang neraca itu kalian isi dengan akun-akun real atau akun yang bersifat kekal atau tidak akan habis dalam masa periode akuntansi. Nah, sebenarnya ketika kalian udah buat worksheet atau kertas kerja ini, kalian bisa langsung melihat sebenarnya perusahaan ini dapat laba atau rugi berapa sih dalam suatu periode akuntansi atau dari siklus akuntansi yang telah kalian kerjakan. Hal itu bisa dilihat dari selisih antara debit dan kredit di kolom laba rugi maupun di kolom neraca. Tapi sebenarnya hasil akhir dari proses yang telah gue jelasin dari awal sampai sekarang ini adalah laporan keuangan atau financial statement. Sehingga meskipun kalian udah buat worksheet atau kertas kerja dan kalian juga udah tahu berapa laba atau ruginya, kalian masih harus membuat laporan keuangan atau financial statement. Yang pertama, kalian harus buat laporan laba rugi atau income statement terlebih dahulu. Gue kasih contoh untuk perusahaan jasa ya, karena perusahaan jasa ini merupakan perusahaan yang paling gampang untuk dipelajari. Untuk perusahaan jasa, kalian hanya memerlukan berapa total pendapatan, kemudian akan kalian kurangkan dengan berapa total beban, sehingga nantinya akan diperoleh laba bersih. Kemudian untuk laporan yang kedua adalah laporan perubahan modal atau statement change in equity. Untuk laporan perubahan modal ini sangat gampang banget, kalian cuma butuh nominal modal awal yang ada di neraca, kemudian kalian tambahkan atau kalian kurangkan dengan laba atau rugi di periode tersebut, atau bisa kalian lihat di laporan laba rugi. Setelah itu kalian akan mendapatkan berapa nilai modal akhir pada siklus akuntansi tersebut. Setelah kalian berhasil membuat laporan perubahan modal, maka langkah selanjutnya adalah kalian membuat laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Jadi untuk pembuatan laporan posisi keuangan sendiri itu cukup mudah. Kalian hanya memerlukan aset, liabilitas, dan juga ekuitas atau yang biasa disebut sebagai akun real. Untuk nominal dari akun-akun yang telah gue sebutin tadi, kalian bisa langsung copy paste yang ada di worksheet yang telah kalian buat di awal untuk selanjutnya ditaruh di laporan posisi keuangan. Selanjutnya setelah kalian berhasil membuat laporan posisi keuangan, maka kalian bisa membuat laporan arus kas atau statement of cash flow. Untuk laporan arus kas ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada laporan arus kas yang dari aktivitas operasi, kemudian ada dari aktivitas investasi, dan juga ada dari aktivitas pendanaan.
Untuk aktivitas operasi ini itu berasal dari operasi perusahaan, yaitu keluar masuk kas perusahaan itu yang bersifat operasional kalian masukkan di aktivitas operasi. Contohnya seperti pendapatan jasa, kemudian beban seperti air, listrik, dan lain-lain yang masih bersifat operasional. Itu kalian bisa masukkan di aktivitas operasi. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas investasi. Untuk aktivitas investasi sendiri itu berupa pembelian tanah, kemudian pembelian bangunan, kemudian kalau misalkan kalian ada penjualan juga, penjualan bangunan ataupun penjualan tanah, itu kalian masukkan di aktivitas investasi. Kemudian yang ketiga itu adalah aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas pendanaan itu sendiri, itu adalah sumber-sumber dana yang masuk atau keluar yang bersifat equity atau modal. Contohnya itu seperti ketika ada penanaman modal baru di perusahaan kalian, maka itu kalian harus masukkan di aktivitas pendanaan. Setelah kalian berhasil membuat 4 laporan keuangan sebelumnya, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas, maka ada satu lagi laporan keuangan yang bisa kalian buat, yaitu catatan atas laporan keuangan atau Notes on Financial Statement. Untuk catatan atas laporan keuangan ini itu berisi materi atau konten-konten di mana ketika kalian tidak menuliskannya atau kalian tidak membuatnya di laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan juga laporan arus kas. Contohnya adalah seperti ketika kalian melakukan penyusutan atau menghitung penyusutan, itu kalian menggunakan metode apa? Apakah kalian menggunakan metode garis lurus? Apakah kalian menggunakan metode saldo menurun berganda? Atau kalian menggunakan metode satuan jam kerja? Atau menggunakan metode yang lainnya? Jadi hal-hal yang tidak ada dalam 4 laporan keuangan sebelumnya, itu harus kalian masukkan di catatan atas laporan keuangan. Oke guys, itu tadi pembahasan gua mengenai basic accounting, semoga bermanfaat. Dan apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe video gua. And see you next time.